Balik lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Dan kali ini gua mau ngebahas sebuah kisah yang cukup menyayat hati. Karena baru-baru ini kita semua dikagetkan oleh berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Gua berserta dengan segenap tim Seeker turut berduka bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Kiranya semua keluarga diberikan kekuatan di dalam menghadapinya. Dan kisah yang mau gue bahas hari ini adalah tentang sebuah kecelakaan pesawat juga. Tapi dalam kecelakaan pesawat yang mau gue bahas ini, masih ada korban yang selamat. Mereka berhasil bertahan hidup. Gimana ya ceritanya? Apakah kalian semua penasaran? Makanya ikutin terus ceritanya dan semoga kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua. Kejadian tersebut itu terjadi pada tahun 1972. Tepatnya di tanggal 13 Oktober tahun 72. Waktu itu pesawat Angkatan Udara Uruguay 571 nih ngebawa tim rugby Uruguay bersama dengan teman-teman dan keluarga mereka menuju ke Chili. Jadi mereka ini terbang dari Uruguay menuju ke Chili. Dan mereka ini harus ngelewatin pegunungan Andes yang tinggi dan bersalju. Sialnya, pesawat justru ngalamin kecelakaan akibat cuaca buruk yang berujung pada tragedi yang mengerikan. Pesawat mereka ini nabrak gunung dan jatuh. Waktu itu ada yang langsung meninggal di tempat, tapi ada juga yang selamat. Nah, mereka yang selamat ini gak bisa langsung senang. Karena masalah-masalah lain langsung menanti di hadapan mereka. Apakah masalah-masalah yang menanti mereka ini? Sebelumnya apakah kalian pernah dengar tentang praktek kanibalisme? Jadi kanibalisme ini adalah peristiwa di mana satu jenis makhluk hidup makan makhluk hidup lain yang sejenis dengannya. Jadi kalau manusia artinya dia juga makan manusia lainnya. Dan rasanya di zaman modern ini praktek kanibalisme manusia itu udah jarang terjadi. Memang masih ada sih sekte-sekte sesat atau suku-suku primitif yang masih ngelakuin hal ini. Nah, bagaimana kalau praktek kanibalisme manusia ini dilakuin karena kondisi yang terpaksa? Hal inilah yang dialami sama korban-korban pesawat yang selamat tadi. Di mana mereka terpaksa jadi kanibal selama hampir 2 bulan untuk bertahan hidup. Wah, sungguh luar biasa ya pengalaman hidupnya mereka. Cerita ini tuh diungkapkan oleh 2 orang korban yang berhasil selamat dari tragedi pesawat tersebut. Nah mereka tuh namanya Roberto Canessa dan Nando Parado. Jadi menurut keterangan kedua korban ini, dari 45 penumpang ada 17 orang anggota tim rugby asal Uruguay. Jadi sisanya adalah keluarga dan teman-teman mereka yang ikut. Robert dan Nando waktu itu juga nggak punya firasat apapun pada awalnya. Mereka masih bisa tersenyum sebelum terbang. Dan menurut Robert, perjalanan udara waktu itu emang sangat berat karena cuaca yang sangat buruk. Jadi jarak pandangnya tuh hampir nol. Atau istilahnya tuh hampir nggak kelihatan apa-apa. Bayangin aja guys, kalau kita lagi nyetir mobil pas hujan lebat banget apalagi di tol. Jadi kita agak susah untuk melihat yang ada di depan mata kita. Nah mungkin seperti itu guys. Waktu itu National Geographic sempat ngewawancari Robert ini. Robert adalah salah satu anggota dari tim rugby dan dia juga adalah seorang mahasiswa kedokteran. National Geographic nanya sama Robert tentang gimana kondisi waktu itu sebelum pesawat kecelakaan. Dan Robert bilang, kalau kejadian itu adalah momen yang gak diduga sama sekali oleh dia. Hari itu mereka tuh nyewa sebuah pesawat angkatan udara untuk pergi dari Uruguay ke Chili. Waktu mereka harus nyeberangin pegunungan Andes, tiba-tiba pilot tuh berkata untuk mengencangkan sabuk pengaman. Karena pesawat akan melewati beberapa turbulensi atau goncangan. Wah ngeri ya guys. Nah awalnya para pemain rugby ini gak terlalu nganggap serius tentang peringatan pilot tersebut. Jadi menurut Robert mereka tuh malah masih bermain-main, mereka saling lempar bola rugby atau sambil nyanyi. Ya sambil happy-happy lah gitu guys.
Tapi beberapa saat kemudian, seseorang melihat keluar jendela dan berkata, "Apakah kita tidak terbang terlalu dekat dengan pegunungan?" Ternyata pilot itu udah ngebuat kesalahan besar. Dia udah ngurangin ketinggian pesawat sebelum waktunya. Padahal pesawat masih berada di pegunungan Andes. Pegunungan itu tingginya mencapai 22.841 kaki atau sekitar 7.000 meter. Jadi pesawat ini harusnya belum mengurangi ketinggian. Mereka harusnya terbang lebih tinggi dari pegunungan tersebut. Dan karena itu pesawat itu mulai menanjak. Mungkin karena pilot itu kan cuacanya buruk sekali tuh. Pandangan di depannya itu udah nggak kelihatan. Pada saat mulai kelihatan tuh ternyata masih ada puncak gunung itu. Jadi si pilot ini langsung naikin pesawatnya sampai vertikal gitu. Sampai vertikal gini dan akhirnya pesawat itu menabrak sisi gunung dan Robert sampai terlempar ke depan dengan kekuatan yang luar biasa dan dapat benturan kuat di kepalanya. Dia sampai berpikir kalau dia udah mati. Lalu dia megang kursi dan membaca doa. Dia juga ngedengar penumpang lain berteriak, "Ya Tuhan, tolong saya, tolong saya." Bisa kita bayangin gak guys? Betapa paniknya saat kondisi seperti itu. Pesawat kemudian nabrak puncak Gunung Andes. Dan ini bikin bagian sayap pesawat menjadi patah. Dan pesawat pun jatuh. Ini ngakibatin beberapa penumpang meninggal seketika. Dan menurut keterangan Robert, dari 45 penumpang, ada 20 orang lebih yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Tapi kemudian 4 dari mereka kembali menjadi korban karena longsor salju pada waktu malam hari. Jadi sisanya hanya belasan orang aja guys. Dan meski selamat dari kecelakaan, hal mengerikan justru menanti para korban. Yaitu mereka terdampar pada kondisi suhu yang dingin banget di atas pegunungan Andes. Sampai di bawah 0 derajat guys. Jadi dingin banget. Dan rasa dingin inilah yang menjadi masalah bagi mereka waktu itu. Karena mereka juga gak nyiapin baju hangat untuk bertahan hidup di situasi dingin seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka ngatasin masalah kedinginan yang ekstrim ini? Nah, menurut kesaksian Robert, dia tuh berkata kalau mereka tuh ngebuat selimut dengan cara menguliti kursi pesawat yang isinya kain wol. Mereka juga menempatkan semua koper di belakang badan pesawat untuk menghalau cuaca yang buruk. Mereka juga ngebuat kacamata hitam dari layar plastik di kabin pilot. Mereka juga ngegunain bagian bawah kursi untuk sepatu salju. Dan pada malam harinya, mereka harus ngegunain bola rugby untuk kencing karena kalau mereka keluar kencing, mereka bisa membeku. Selain masalah suhu yang dingin, mereka juga harus berjuang ngelawan kelaparan dan juga kehausan. Ini karena persediaan makanan mereka itu emang gak banyak. Dan di cuaca yang dingin tersebut, gak ada hewan atau tumbuhan yang bisa dijadikan makanan. Dan untuk kondisi kelaparan yang ada, mereka akhirnya ngebuat keputusan yang sangat berat. Awalnya para korban selamat ini sempat ragu. Tapi akhirnya mereka ngambil keputusan untuk bertahan hidup dengan cara memakan mayat korban lain yang telah meninggal dunia. Sedih ya guys kalau sampai harus seperti itu. Sementara itu baik pemerintahan Chili maupun Uruguay ngeprediksi kalau mustahil manusia bisa bertahan hidup di pegunungan Andes yang begitu dingin. Sehingga mereka ngeberhentiin pencarian korban setelah 11 hari. Penghentian pencarian itu ngebuat para korban terus berusaha bertahan hidup hampir 2 bulan lamanya. Atau 60 hari dengan makan bangkai manusia. Dan setelah berjuang 60 hari untuk hidup, akhirnya Robert ngajak beberapa orang untuk nyari bantuan dengan cara turun gunung. Kemudian beberapa orang pun ngelakuin
perjalanan turun gunung untuk nemuin bantuan. Cuman yang jadi kendala adalah bisa-bisa mereka malah makin tersesat karena mereka berjalan tanpa alat bantu penunjuk arah apapun seperti kompas misalnya. Jadi selama perjalanan mereka itu udah pasrah dan ngerasa kalau itu adalah perjalanan menuju kematiannya mereka. Namun keajaiban datang saat mereka bertemu dengan seorang pria dan meminta bantuan kepadanya di tanggal 20 Desember. Bantuan pun akhirnya datang untuk pertama kalinya. Dan pada tanggal 22 Desember tahun 72, helikopter pertama tiba di lokasi dan berusaha mengevakuasi korban. Total masih ada 16 orang yang selamat dari kecelakaan yang mengerikan itu. Setelah selamat, Robert menemui para korban atau keluarga korban yang meninggal dan menceritakan apa yang dilakukannya pada korban yang meninggal tersebut. Yaitu bahwa dia terpaksa harus memakan mereka. Ia ingin mengatakan secara jujur apa yang dilakukannya di sana. Tapi keluarga korban pun memahami apa yang terjadi dan mengatakan tidak masalah karena keadaan memang memaksanya untuk ngelakuin hal tersebut. Robert kini telah menjadi seorang dokter ahli jantung anak yang terkenal di Uruguay. Dan dia ngejalanin kehidupan dengan normal. Sekarang dia hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya. Umurnya pun sekarang udah 67 tahun. Dan dia berkata, kalau yang memotivasi untuk tetap bertahan hidup meskipun sulit adalah keluarganya. Robert ini pun menulis pengalaman hidupnya tersebut di dalam sebuah buku yang berjudul I Had to Survive, How a Plane Crashed in the Andes Inspired My Calling to Save Lives. Selain itu, kisah hidupnya juga dijadiin film dengan judul Life. Oke guys, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dan waktu Robert ditanya, apa pelajaran yang paling penting yang bisa ia pelajari di gunung? Jawabannya adalah, jika kita cukup tidur, punya air minum, dan makanan yang layak, kita adalah orang yang beruntung. Jangan menunggu pesawat kita celaka untuk menyadari betapa beruntungnya kita. Kita harus lebih mensyukuri hidup setiap harinya. Dan cobalah untuk ngelakuin sesuatu yang positif. Waktu kita mau tidur di malam hari, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang baik atau belum? Kalau masih kurang baik, hari berikutnya kita harus ngelakuin yang lebih baik lagi. Dan itulah pesannya. Dan dia juga berkata, kalau setiap hari ketika dia melihat diri dianya sendiri di cermin, dia berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa orang yang dulu berjuang bertahan hidup di gunung masih menatap ke arahnya. Sekian dulu cerita hari ini. Kalau suka, tolong di like, di share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.